Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para siswa dan siswi SMK Karya Guna Bakti 1, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dani, salah satu pengajar di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020. Maka berbicara tentang pahlawan nasional, kita sebagai warga Bekasi tentunya turut bangga karena kita mempunyai tokoh pahlawan nasional dari Bekasi, yaitu almarhum al-maghfurlah wal mujahid fi sabilillah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali sebagai sosok pahlawan nasional tentunya ini menjadi satu inspirasi buat kita, buat generasi muda, buat para murid-muridnya untuk menteladani bagaimana sosok al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Dalam perspektif pendidikan, di mana beliau berjuang dengan luar biasa di dalam mengasah kualitas diri dalam ilmu pengetahuan. Beliau belajar dengan gurunya al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Mughni, melanjutkan perjuangan dengan belajar kepada guru Kiai Haji Marzuki di Kampung Muara Cipinang, dan juga beliau lalu melanjutkan belajarnya di Makkah Al-Mukarramah dengan para syekh-syekh di sana. Ini menjadi satu pelajaran dan inspirasi buat kita bahwa sosok al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali adalah sosok yang beliau juga sebagai seorang ulama, juga sebagai seorang pejuang yang tentunya kita meneladani agar kita juga bisa untuk terus mengisi kualitas diri seperti yang telah dilakukan oleh al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Kemudian dalam kegiatan di masyarakat, di mana beliau sejak kecil memiliki satu cita-cita besar untuk membangun atau mewujudkan yang disebut dengan kampung surga, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, cita-cita kecil ini kemudian diejawantahkan, diaplikasikan manakala beliau telah kembali ke tanah air pasca belajar dari kota Mekah Al-Mukarramah, di mana di ujung harapan pada saat itu beliau mendirikan lembaga, baik lembaga terkait dengan pendidikan, juga beliau mendirikan lembaga kemasyarakatan atau yang kita kenal dengan Dewan Masjid At-Taqwa. Di mana Dewan Masjid At-Taqwa ini adalah gabungan daripada musola-musola yang berada di ujung harapan, yang berada dalam satu naungan Dewan Masjid At-Taqwa. Nah, organisasi ini sebagai pengejawantahan, sebagai bentuk aplikasi dari cita-cita beliau ketika ingin mewujudkan Kampung Ujung Harapan sebagai kampung surga. Maka dari lembaga inilah kemudian ditata, diatur bagaimana tatanan kemasyarakatan, tataran sosial, juga dalam tataran kehidupan keberagamaan masyarakat Ujung Harapan, sampai kemudian terus berkembang sampai dewasa ini. Itu dalam perspektif sosial keagamaan. Juga sosok almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali sebagai tokoh, sebagai pahlawan nasional yang perlu kita teladani, yang perlu kita ikuti sebagai generasi muda adalah
bagaimana kecintaan beliau terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berjuang angkat senjata melawan para penjajah Belanda, Jepang, dan juga bukan hanya ketika masa penjajahan. Pasca merdeka juga beliau terus berjuang dengan memberikan pendidikan kepada para santri dan murid-muridnya, dibekali para muridnya dalam hal ilmu pengetahuan. Satu pesan beliau yang kemudian menjadi fondasi kepada para santrinya, agar santrinya menjadi santri yang benar, pintar, kemudian terampil, sehingga bisa mengelola atau bisa terjun di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga kita sebagai generasi bisa meniru, meneladani, mengambil inspirasi dari sosok pahlawan nasional almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وآمنا وأمهاتنا وخالنا وخالاتنا وزوجاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبرها والمجمعين سيول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله ثم إلى حضرة سيدنا وأستاذنا وممدتنا وجزانا Syekh Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar di Makkah. Min masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha wa bariha kullu majma'ina sayyidina ilmul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Anda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Dan kami dari siswa-siswi SMK Kareguna Bakti sama Komunikasi. Nah, di sini tujuan kami Ustadz sedikit berbincang-bincang sekilas info tentang perjuangan almarhum Kiai Haji Nur Ali. Di sini kami juga memperingati Hari Besar Nasional, yaitu
Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Di sini juga kami mengangkat tema yaitu mengangkat kilas balik tentang perjuangan Kiai Haji Nur Ali. Kami juga sudah konfirmasi dengan keluarga almarhum. Alhamdulillah kami diperhitungkan untuk mengetahui tentang perjuangan Kiai Haji Nur Ali. Di sini kami mempunyai pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ustadz. Yang pertama adalah almarhum tersebut itu kan seorang pahlawan, Ustadz. Mungkin apakah di saat muda ataupun di saat masa kecilnya almarhum itu mempunyai cita-cita menjadi seorang pahlawan, Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para teman-teman atau siswa-siswi dari SMK KGB 1. Alhamdulillah senang sekali bisa kita silaturahim pada hari ini terkait dengan mengupas sejarah Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Almarhum Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, beliau adalah sebagai sosok pahlawan nasional. Beliau sebagai mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, di mana beliau pada saat itu bersama-sama dengan sahabat, dengan murid-muridnya mengusir para penjajah dari tanah air Republik Indonesia tercinta. Di mana kalau bicara apa cita-cita beliau sejak kecil, apakah beliau menginginkan menjadi seorang pahlawan? Kalau kita lihat dalam buku sejarah, bagaimana sosok Kiai Haji Nur Ali sebagai seorang ulama, sebagai seorang pejuang, bahwa beliau memiliki satu cita-cita besar pada saat kecil, yaitu ingin menjadikan Kampung Ujung Harapan ini adalah sebagai kampung surga. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini adalah satu cita-cita kecil dari beliau yang kemudian pasca beliau kembali belajar dari Makkah Al-Mukarramah dan beliau berada di Kampung Ujung Harapan saat itu. Kemudian beliau membina masyarakat yang pada akhirnya beliau membentuk namanya Dewan Masjid At-Taqwa. Dewan Masjid At-Taqwa ini adalah gabungan dari berbagai macam musola-musola yang berada di bawah naungan Dewan Masjid At-Taqwa. Dari organisasi inilah kemudian bagaimana masyarakat diatur dalam kehidupan keberagamaan, kehidupan sosial, sehingga harapan atau cita-cita kecil beliau untuk menjadikan kampung ini sebagai kampung surga ini diejawantahkan dengan didirikannya lembaga Dewan Masjid At-Taqwa. Seperti itu. Itu jawabannya Ustadz ya. Ada lagi Ustadz, mungkin almarhum Kiai Haji Nur Ali itu ilmunya sangat tinggi dan beliau itu sudah menempah dan ditempuh dengan berusaha sehingga keilmuan beliau itu tidak berkembang lagi. Apakah beliau khusus menuntut ilmu di pondok atau formal juga, Ustaz? Jadi dalam perjalanan pendidikan Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, di mana beliau saat itu belajar mengaji dengan seorang guru, yaitu almarhum Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Mughni, yang kelak Kiai Haji Abdul Mughni ini menjadi mertua beliau. Nah, di rumah Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Mughni, beliau mendalami ilmu-ilmu alat seperti sorof, kemudian nahu, bahkan beliau diajarkan sampai tuntas terhadap kajian alfiyah. Nah, kemudian setelah beliau belajar dan dirasa cukup apa yang telah disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Mughni, kemudian Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali
meminta izin kepada orang tuanya atas rekomendasi dari Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Mughni untuk melanjutkan pembelajaran di Pondok Pesantren Kiai Haji Marzuki di Kampung Muara, Cipinang. Nah, di sana beliau bertemu dengan kawan-kawannya yang kelak kemudian menjadi ulama-ulama besar pada masanya. Nah, setelah beliau belajar dan dirasa cukup terhadap pendidikan yang diberikan oleh guru Kiai Haji Marzuki, kemudian Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali meminta izin kepada orang tuanya untuk melanjutkan studinya di Makkah Al-Mukarramah. Di sana beliau belajar dengan para alimil ulama di Makkah Al-Mukarramah, diantaranya adalah Syekh Ali Al-Maliki. Beliau di sana belajar terkait dengan bagaimana ilmu-ilmu, baik ilmu logika, ilmu mantik. Beliau juga belajar terkait dengan ilmu siasah, ilmu politik. Dan beliau juga aktif di dalam perhimpunan daripada pelajar Indonesia. 4 tahun beliau mendalami ilmu di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu diantara bagaimana perjalanan Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali dalam proses mengkaji ilmu. Jadi kalau bicara apakah formal ataukah non formal, maka kalau kita lihat secara tahapan lebih kepada informal. Berarti almarhum Kiai Haji Nur Ali itu tidak hanya belajar ilmu agama doang ya Ustadz, ilmu politik juga ya Ustadz ya? Ya, jadi di sana beliau diajarkan terkait dengan hukum, juga terkait dengan politik, juga terkait dengan pendidikan, sehingga beliau juga turut di perhimpunan para pelajar Indonesia yang pada akhirnya ini menjadi modal atau bekal beliau dan kemudian diaplikasikan ketika kembali ke tanah air. Seperti itu. Almarhum Kiai Haji Nur Ali itu mencari ilmu tidak di satu tempat ya Ustadz, berpindah-pindah. Beliau itu sangat bisa kita contoh sebagai remaja. Beliau itu tidak puas dengan ilmu beliau. Beliau itu merasa kurang dengan ilmu beliau, sehingga beliau mencari ilmu di suatu tempat dan di tempat yang lain. Ya, inilah yang perlu kita teladani daripada sosok Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, terutama kita sebagai generasi muda, sebagai murid-muridnya, sebagai pecinta Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Artinya semangat beliau untuk menuntut ilmu ini luar biasa, di mana melaksanakan satu ajaran, ketika orang berilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ketika orang memiliki ilmu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bagi mereka yang memiliki keimanan. Beliau belajar di saat masih kecil, kemudian sampai beliau keluar negeri. Ini artinya apa? Dimensi semangat beliau untuk berusaha menjadi orang yang sukses, menjadi pribadi yang maju dengan ilmu pengetahuan. Ini tentunya menjadi satu hal yang sangat perlu kita tiru sebagai generasi muda. Seperti itu. Dari perjuangan beliau yang mungkin sudah beliau curahkan ataupun beliau luaskan kepada anak muridnya. Kalau boleh tahu Ustadz, beliau di saat masa remaja ataupun semasa hidupnya, beliau paling lama di pondok mana ya Ustadz? Ya, seperti yang tadi kami jelaskan bahwa ketika beliau belajar, berarti kalau yang lebih lama itu di Makkah Al-Mukarramah. Nah, tadi kisarannya 4 tahun. Dan juga ada berapa pondok pesantren yang beliau bina Ustadz? Jadi sekembalinya beliau dari Makkah Al-Mukarramah, kemudian membangun pondok pesantren At-Taqwa. Jadi untuk awal mulanya itu berada di pondok pesantren At-Taqwa di Al-Baqiyatus Sholihat.
Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Untuk lembaga yang beliau buat itu ada lembaga Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan ada Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Juga di dalam Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan Putri ini ada lembaga Madrasah Sanawiyah, ada Madrasah Aliyah, juga ada perguruan tinggi, ada pesantren tinggi At-Taqwa. Dan bukan hanya itu, ternyata kemudian ini terus berkembang ya. Jadi dari alumni-alumni yang belajar di pesantren At-Taqwa, mereka mendirikan lembaga cabang daripada At-Taqwa, baik dari tingkat Raudatul Atfal, tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, sehingga ini menyebar bukan hanya di wilayah Bekasi tapi wilayah Jabodetabek, dan juga ada yang di daerah Sukabumi juga ada. Seperti itu. Ya. Pertanyaan ketiga nih Pak Ustadz, pesan dan nasihat apa saja yang diberikan oleh almarhum Kiai Haji Nur Ali ini untuk para generasi muda dan para generasi bangsa? Di antara pesan yang beliau sampaikan, yang ini juga tertuang dalam visi dan misi daripada At-Taqwa, adalah untuk membentuk pribadi yang benar. Ya. Setelah benar, pintar, dan setelah pintar ini terampil. Maka ini adalah satu pesan yang sangat baik, yang tentunya ini bisa kita praktikkan. Bagaimana para santrinya dibina, dididik menjadi santri yang benar, yang pintar, dan Tanya nih, iya. sebagai murid almarhum Kiai Haji Nur Ali di At-Taqwa ini, karakteristik apa sih Pak Ustadz yang diwariskan oleh beliau untuk santri dan santriwatinya di pondok pesantren ini? Jadi beliau ini adalah sosok yang selalu mengajarkan tentang persatuan. Jadi sebagai santrinya, sebagai lembaga, adalah sosok yang mengedepankan pada persatuan dan kesatuan umat. Makanya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren At-Taqwa, misalnya dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ini adalah gambaran daripada kegiatan yang mewadahi daripada persatuan umat. Bukan hanya masyarakat yang heterogen, tetapi juga para cendikiawan-cendikiawan. Mereka dihadirkan bukan hanya yang berlatar belakang NU, tapi juga berlatar belakang Muhammadiyah, berlatar belakang Persis, berlatar belakang Dewan Dakwah, dari berbagai macam ulama. Karena memang yang utama yang menjadi karakteristik beliau adalah tujuannya untuk persatuan dan kesatuan umat. Jadi ya Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah Ustadz, kami sedikit tahu sekilas tentang perjuangan almarhum Kiai Haji Nur Ali. Semoga apa yang terdapat hari ini kita bisa aplikasikan dari karakter ataupun sifat-sifat yang terpuji dari beliau. Mungkin ini saja, saya Muhammad Rasulullah, Saya Muhammad Ridho. saya M. Ridwan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.